Pemerintah pangkas tunjangan PNS di 2022 10,8 triliun. Ada anggapan juga gaji batal naik. Pemerintah memutuskan untuk mengkencangkan ikat pinggang dengan melakukan pemangkasan tunjangan kinerja atau TUKIN sebesar 10,8 triliun pada tahun depan. Kabar gaji pegawai negeri sipil naik di 2022 tampaknya hanya kabar lalu saja. Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk mengkencangkan ikat pinggang dengan melakukan pemangkasan tunjangan kinerja 10,8 triliun tahun depan. Apalagi dalam pidato keuangan di DPR, Presiden Joko Widodo tidak membahas adanya program kenaikan gaji PNS. Justru dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah justru melakukan penghematan dengan memangkas anggaran TUKIN seperti tunjangan hari raya dan gaji ke-13 PNS. Saat ini gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara sempat merencanakan akan melakukan penyusunan ulang gaji PNS. Nantinya gaji PNS yang biasa terdiri dari banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja. Gaji PNS berasal dari tunjangan yang diberikan, mulai dari tunjangan istri, anak hingga kinerja. Tunjangan kinerja 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta mengatakan, keputusan gaji PNS naik atau tidak akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tunggu saja. Seperti diberitakan sebelumnya dalam paparan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ada penghematan tunjangan kinerja sebesar 10,8 triliun. Rencana pemenuhan dalam APBN 2022 ada penghematan TUKIN dan gaji 13. Paparnya dalam laporan tersebut. Sementara itu, program pemulihan ekonomi nasional pada 2022 terus dilanjutkan. Ada dua pos, yaitu kesehatan dan perlindungan masyarakat. Anggaran pemulihan ekonomi nasional adalah stimulus fiskal yang memberikan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi virus corona. Untuk PEN dialokasikan untuk kesehatan sebesar 148,1 triliun. Kemudian perlindungan masyarakat 153,7 triliun. Dia berharap dengan anggaran APBN 2022 tetap jaga kesehatan untuk masyarakat dan tetap ada perlindungan masyarakat. Selain daya beli tidak tertahan, dapat memberikan efek berganda sisi konsumsi. Pensiunan PNS dan ahli waris akan dapat dana segar. Ini syaratnya. Kabar gembira bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS dan ahli warisnya. Badan Pengelola Tabungan Perumahan BP Tapra akan segera mengembalikan dana tabungan perumahan atau TAPERUM untuk para peserta pensiunan PNS. Saat ini BP Tapra masih menyiapkan proses pengembalian dana TAPERUM tersebut. Selain dana TAPERUM yang berasal dari iuran PNS setiap bulan, BP Tapra juga akan memberikan hasil pengembangan dari dana tersebut. Dikutip dari kompas.com, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapra, Eko Ariantoro mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK.05/2020 tentang tata cara pengalihan dan pengembalian dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil, semua aset untuk dan atas nama Bapeta Perum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan oleh tim likuidasi akan dialihkan kepada BP Tapra untuk kemudian dikembalikan kepada PNS pensiunan. Saat ini BP Tapra sedang melakukan persiapan untuk pengembalian dana TAPERUM PNS kepada PNS pensiun
atau ahli waris PNS pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Baper Tarum PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018. BP Tapra akan mengembalikan dana taperum kepada pensiunan PNS maupun ahli waris setelah verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta. Beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pencarian dana taperum bagi pensiunan PNS dan ahli waris adalah KTP, SK pensiun, dan nomor rekening bank. Meskipun belum dapat dipastikan kapan dana tersebut akan dicairkan, Eko menyebutkan PNS pensiun tidak perlu datang ke kantor BP Tapra untuk proses pencairan. Nantinya dana pengembalian akan langsung ditransfer ke rekening setelah melalui proses validasi dan verifikasi melalui pemberi kerja selesai dilaksanakan. BP Tapra berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalihan dan pengembalian dana taperum tersebut. Merujuk PMK nomor 122/2020, berikut ketentuan pengembalian dana taperum bagi pensiunan PNS maupun ahli waris. Pengembalian dana taperum PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak BP Tapra menerima pengalihan dana taperum PNS. Yang kedua, dalam hal setelah jangka waktu 3 tahun masih terdapat dana taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan, BP Tapra menyiapkan dana taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya. Yang ketiga, dalam rangka mengusahakan pengembalian dana taperum PNS, BP Tapra menyediakan dan memperbaharui informasi yang dapat diakses oleh PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiunan atau ahli warisnya jika PNS meninggal dunia. Informasi tersebut meliputi 1. Nama PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Yang kedua, jumlah uang hak pengembalian dana taperum PNS. Yang ketiga, status pengembalian dana taperum PNS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda, bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian.